Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi We wabarakatuh. from group 7. Yeah, we from group 7, and now we want to present about everything ability. And the name of the group Dia Puspita Ayu, Jafar Sodik, Elisa Dewi Nurmala, Ismail Silvina, Aulia, Ilwan, Azwali Al-Fadal, Muhammad Hafiz, Adha Jiregar. Okay, next to materi. For the next material, using can. Kita memakai can untuk menyatakan sebuah kemungkinan dan ketidakmungkinan seseorang dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kalimat-kalimat di bawah ini akan menjelaskan kepada kalian, can you bring this big suitcase? I can't go to the party tonight. You can leave me and pick your friend up now. You can sit in here if you want. Jadi kalau kita perhatikan kalimat pertama di mana terdapat seseorang mengatakan bahwa dapatkah kamu membawa koper yang besar itu? Seseorang yang berbicara tersebut menyatakan sebuah kemungkinan terhadap kemampuan orang lain dalam membawa koper yang besar itu. I can speak Indonesian well. I cannot swim. I can't answer that question. Yang mengartikan di yang pertamanya I can speak Indonesian well mengartikan aku dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik. Itulah kalimat pertama yang diucapkan oleh pembicara. Dia menyatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa Indonesia dengan baik. Miss, ma'am, about the presentation stuck in one slide. Yes. Next, Miss. Alright, thanks. Okay, Elisa. Okay, using can question. Can I sit here? Can I have your candy? You can come in this room now. You can leave this room. Jadi di kalimat pertama, seseorang mengatakan bahwa, bisakah aku duduk di sini? Secara langsung, orang tersebut meminta izin untuk duduk di sebuah kursi ruangan ini. Kemudian, di kalimat yang keempat berbunyi, kamu bisa meninggalkan ruangan ini. Di kalimat keempat tersebut terlihat ada seseorang yang memberikan izin pada orang lain yang ingin meninggalkan ruangan tersebut. What can I do for you? Can you do this for us? When you accomplish this task, you can go home. Ya, pada kalimat pertama terlihat terhadap seseorang menawarkan bantuan dengan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Di kalimat ketiga terlihat bahwa ada seseorang yang sedang memberikan sebuah instruksi dan di kalimat kedua ada seseorang yang sedang meminta bantuan. Itu cara menggunakan can dengan pertanyaan. Yes, ma'am, sorry. Next slide. Ma'am, next slide about presentation. Okay. I will present this text. Know how. I know how to treat you. Aku tahu bagaimana merawatmu. My mom knows how to treat her children.
Ibuku tahu bagaimana merawat anak-anaknya. She knows how to plant the flower. Dia tahu bagaimana menanam bunga. The real man knows how to love a girl. Laki-laki yang sebenarnya tahu bagaimana mencintai seorang gadis. We know how to use this computer. Kami tahu bagaimana menggunakan komputer ini. The ability to save a practical and due to knowledge and or skill know how is intangible property. Intangible property, the right to which person might buy or sell. Know-how merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman, keterampilan praktis atau keahlian dan informasi untuk menjalankan segala bentuk prosedur dan proses suatu produk. Oke, next slide. Next slide, ma'am. Okay, using could, past of can. Could, dapat atau bisa, juga digunakan dalam kalimat yang menyatakan kemampuan dan merupakan bentuk lampau dari can. Jadi untuk menyatakan kemampuan pada waktu lampau, could termasuk dalam kata kerja bantu, auxiliary verb. Contoh, he could swim when he was young. Dia dapat berenang ketika ia masih muda. Andy could go to school yesterday because he had a new bicycle. Andy dapat pergi ke sekolah kemarin karena dia mempunyai sebuah sepeda baru. Alright, next slide. Okay, for my group, want to read this slide? Ilwan or Ismi or dia? Okay, I will read this. Very and to are both adverb. They come before an adjective. The basic difference is that very emphasize the word that follow it. To before a word means there is more than what is wanted. Look at these two sentence. The coffee is very hot, but I can drink it. The coffee is too hot, I can drink it. Very plus adjective verb ing very berfungsi menekankan kekuatan pada adjektif. Adverb atau verb ing yang mengikuti. Very merupakan kata yang netral dapat bermakna positif maupun negatif. Very membuat kata yang mengikutinya menjadi semakin kuat. Very tidak dapat digunakan dengan ekstrim, adjektif atau kata sifat yang ekstrim. Oke, next slide. Next slide with Hilwan maybe. Yeah. Using too many and much. They both show an amount of something. Use much with uncountable nouns. We use much with singular nouns. Question: how much petrol is in the car? Use many with countable nouns. We use many with plural nouns. Use a lot of and lots of with would. Would mean large amount. Many is used when we are speaking about a plural noun. Examples: how much money do you have? How many friends do you have? Many dan much. Sesuai yang sudah dijelaskan di atas, many dan much memiliki arti yang sama, yaitu banyak. Hal yang membedakan adalah cara penggunaan yang harus sesuai dengan kategori benda tersebut. Many, jika kata benda atau nominal, yang digunakan adalah kata benda yang dapat dihitung jumlahnya atau merupakan kata benda jamak, maka determinator yang digunakan adalah many. Selain itu, many juga dapat selalu digunakan dalam kalimat afirmatif secara terus-menerus. Kosakata satu ini juga dapat ditukar maupun menukar lot of atau lots of, banyak.
Next slide, maybe. Next. Sorry, ma'am. Next slide. Next slide, ma'am. Using adjectives enough. The adverb enough is used to modify an adjective. In this case, it goes after the adjective it modifies. She is old enough to earn a living. Not she is enough old to earn a living. Grammar explanation. Enough means as much as necessary. It can be used with an adjective, an adverb, a verb, or a noun. It can also act as a pronoun. With adjectives and adverbs, enough comes after adjectives and adverbs. I am not tall enough to reach the top shelf. Kata enough diletakkan setelah kata sifat, adjektif. Contoh, this ladder is not long enough. Tangganya tidak cukup panjang. Please turn off the AC. It's cold enough. Tolong matikan AC-nya. Sudah cukup dingin. My brother likes to play basketball. He is tall enough. Adik saya suka bermain basket. Dia cukup tinggi. Next slide. Ma'am. You see, Before that, ma'am, using enough, more, none, or none. Slide 9, Miss. Slide 9. using enough, more, noun, none. With an adjective and a noun. When enough is after the adjective, big enough envelopes. It describes the adjective. The envelopes are too small. When enough is before the adjective, enough big envelopes. It describes the noun phrase. We have some big envelopes, but we need more. Kaidah penggunaan enough sejatinya terbagi menjadi 4, yakni adjective plus enough, enough plus noun, enough plus adverb, serta enough plus infinitive. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan untuk memahami pola enough plus noun. Pada kaidah enough plus noun, hal yang perlu menjadi perhatian yaitu noun. Yang digunakan bukanlah merupakan kata benda, bentuk tunggal. Simak contohnya sebagai berikut. Eko do not have enough shoe to display. Devi has enough lipstick for the party. Next. Elisa or Dia. Next slide, maybe Dia. Okay, using enough plus infinitive. Dalam bahasa Inggris, kata enough sendiri memiliki arti cukup. Terdapcaya penggunaan kata enough pada kalimat dalam bahasa Inggris. Adakah yang sudah tahu guys cara menggunakan kata enough pada suatu kalimat? Ada beragam cara penggunaan kata enough pada suatu kalimat. Bisa ditempatkan setelah kata sifat, adjektif, setelah kata keterangan, adverb, setelah kata benda, noun, ataupun bisa berdiri sendiri untuk lebih jelasnya. Yuk dibaca penjelasannya di bawah ini.
The first, kata enough diletakkan setelah kata sifat adjektif. Contohnya, this ladder is not long enough. Tangannya tidak cukup panjang. Membentuk infinitif. Infinitif adalah kata dasar dari suatu kata kerja dalam bahasa Inggris. Saat kita membicarakan infinitif, kita biasanya merujuk ke present infinitif yang paling umum. Namun, sebenarnya ada 4 bentuk lain dari infinitif. Pertama, perfect infinitive. Kedua, perfect continuous infinitive. Ketiga, continuous infinitive. Dan the last, passive infinitive. Present infinitive memiliki 2 bentuk. Dipersingkat. Halo, dipersingkat karena wifi-nya sebentar lagi mau mati di kampus. Yes, Miss. Ya, Next slide, maybe. silakan. Next slide, using be able to. We used to be able. Wait. We used to be able to express ability. Able is an adjective meaning. Giving to power, skill, or means to do something. If we say, I'm able to swim. It is like saying, I can swim. We something used be able to invite Udah pernah nggak masuk ya? or called for what? Next. Okay. Be able to. In slide 11, Miss MM. Enggak, kita dipersingkat karena wifi-nya mau selesai nih. Lihat deh. Langsung baca slide. Bukan? Miss, I will read. Okay, maybe the last slide. Yes, ma'am. The next slide maybe is me the presentation. Oke, irregular verb merupakan verb yang tidak menerapkan aturan dari regular verb. Verb jenis ini tidak menggunakan akhiran ed dan regular verb jenis ini menggunakan akhiran ed. Seperti halnya irregular verb dalam bentuk simple past maupun past participle. Irregular verb adalah kata kerja yang verb 1, verb 2, dan verb 3-nya berubah atau sama sekali tidak berubah. Kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak mengikuti aturan penambahan d dan ed. Example, find, found, found, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten, get, got, gotten. Okay. And the last, I say, Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. I cannot go to the party tonight. Yeah, you can leave me and pick your friend up now. This is using can. Menggunakan kata can. Dapatkah kamu membawa pulpen misalkan? Can you bring pulpen? Ya, I can. Ya, sama aja ya. Can you speaking in Indonesia? No. I cannot speaking Indonesia. Misalkan saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi can ini ada artinya memakai di sebuah kemungkinan atau tidak kemungkinan. Ya, oke, itu intinya. Nah, using can question. Can I sit here? Ya, dapatkah saya duduk di sini? Can I have your candy? Ya, you can come in the room, no. Dapatkah kamu datang di ruangan sini sekarang? Ini gampang sekali sih sebenarnya kalimat ini. Now how?
tahu bagaimana. I know how to treat you. My moms know how to treat children. Ya, now plan it forward and know how the love ability to achieve practical. And this is how no. And then so using now, ya, I don't know, gitu kan? Juga sama aja, saya tidak tahu. How about you now? Bagaimana kabarmu sekarang, ya? Saya tahu. I know you experiences presentation today, the excellent, misalkan. Nah, itu kan itu juga sama ya. Nah, can dengan could, nah lebih sopan. Could itu memastikan untuk pass of can, ya, dapat atau bisa digunakan menyatakan kemampuan. Could you like your friend? Nah, could swim when he was young, ya. Nah ini, nah, itu sama very, ya, really grammar expression-nya. Anda pelajari sendiri ya, using enough, more, nouns, and nouns. Banyak kata-kata yang mengandung ejek, mengandung kata sifat atau tidak, serah. Oke, itu saja yang disampaikan untuk hari ini, presentasi hari ini. More and the location-nya Anda pelajari sendiri. Oke.